Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua. Perkenalkan, nama Ibu Bufina. Pada kesempatan kali ini, Bufina akan mengajar di kelas 5 dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, kali ini Bufina akan mengajar materi tentang keragaman suku bangsa di Indonesia. Sebelum mulai belajar, Bufina tanya kabarnya terlebih dahulu ya. Ananda semua, apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, insya Allah semuanya sudah siap ya mengikuti pelajaran. Nah, silakan Ananda semua menyiapkan buku tulis, modul, dan alat tulisnya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah membaca modul dan menyimak penjelasan guru melalui video, peserta didik dapat memahami keragaman suku di Indonesia beserta faktor yang membedakan suku bangsa dengan benar. Nah, alhamdulillah ya, pada pembelajaran sebelumnya, Ananda sudah belajar tentang suku bangsa mulai dari kelas 1 sampai kelas 4. Pada hari ini kita juga akan mempelajari tentang suku bangsa di Indonesia, kemudian faktor yang membedakan antar suku bangsa, dan hasil kebudayaannya. Alhamdulillah ya, Indonesia itu merupakan wilayah yang sangat luas dan mempunyai keberagaman yang bermacam-macam, mempunyai keberagaman yang sangat banyak. Nah, contohnya ada keragaman sosial budaya di Indonesia. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujud dari budaya yaitu pertama, gagasan atau ide, misalnya kepercayaan. Yang kedua, tindakan, misalnya ada upacara adat, seni pertunjukan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, benda, misalnya ada pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional, dan lain-lain. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia, yang pertama ada faktor keturunan, kedua ada kondisi geografis, dan yang ketiga ada pengaruh kebudayaan luar. Nah, untuk faktor keturunan sendiri, ada ras dan ada suku ya. Ras di Indonesia ada bermacam-macam. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dibedakan menjadi 4 ras. Yang pertama ada kelompok ras Papua atau Melanezoid. Nah, terdapat di Papua, Pulau Aru, Pulau Kai. Kemudian ada kelompok ras Negroid, yaitu orang-orang Semang ya di Semenanjung Malaka, orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Kemudian ada ras Wedoid, yaitu orang-orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Pulau Mentawai. Nah, yang terakhir nih, ada kelompok ras Melayu atau Mongoloid. Di bawah ya. Kelompok ras Melayu atau Mongoloid dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama ada ras Proto-Melayu atau Melayu tua. Antara lain ada suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Kemudian di samping ras di atas, masyarakat Indonesia juga terdiri atas kelompok warga keturunan Cina, warga keturunan Arab, Pakistan, India, ras Kaukasoid, dan sebagainya yang hidup berdampingan membaur menjadi warga negara Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak mengenal superioritas suatu ras dan tidak menganut paham rasialisme. Selanjutnya, suku-suku di Indonesia. Ada banyak sekali ya suku di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, suku di Indonesia ada 1.340. Nah, Ibu akan menyebutkan beberapa. Di sini ada suku Jawa, suku Bali, suku Asmat, suku Dayak, dan suku Minang. Suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia. Suku Bali sebagian besar adalah orang-orang yang beragama Hindu. Kemudian suku Asmat, yaitu orang-orang yang tinggal di Papua, di pedalaman dan pesisir pantai.
Biasanya mata pencariannya mencari ikan, kemudian dijual kembali. Kemudian ada suku Dayak. Suku Dayak ini suku terbesar di Kalimantan. Suku Dayak berhubungan dengan sungai. Kemudian ada suku Minang. Suku Minang itu berasal dari Sumatera Barat. Masyarakatnya disebut sebagai orang Padang atau orang awak ya, pemeluk agama Islam. Nah, ada banyak sekali suku-suku di Indonesia. Suku Baduy berasal dari Banten, Batak berasal dari Sumatera Utara, suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Nah, kenapa sih sangat banyak suku bangsa di Indonesia? Hal ini merupakan karena adanya tadi ya faktor, ada perbedaan kondisi geografis, kemudian ada pengaruh kebudayaan luar. Nah, perbedaan kondisi geografis ini berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian, contohnya perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Pada setiap bidang tersebut, mereka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan kondisi geografis lingkungan tempat tinggal mereka. Kemudian ada pengaruh kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang sangat terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Nah, pengaruh asing ini yang pertama masuk adalah orang-orang India, Cina, Arab, kemudian disusul oleh orang-orang Barat ya, oleh orang Eropa. Bangsa-bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaan masing-masing, sehingga berpengaruh ya dengan masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya ada tugas untuk anak-anak sekalian. Silakan anak-anak menuliskan suku bangsa yang terdapat di Indonesia. Misalnya di Pulau Sumatera ada suku Batak, silakan Ananda tulis. Nah, setiap pulau minimal ada 5 suku ya. Pulau Kalimantan, suku Dayak, Pulau Sulawesi, Maluku, Jawa, Nusa Tenggara, Pulau Papua. Silakan Ananda semua melengkapi. Jadi totalnya ada berapa ya kalau minimal 5? 7 kali 5? Ya benar, 35. Selanjutnya, sikapku jika terdapat banyak keragaman suku bangsa di Indonesia, maka aku harus saling menghargai, menghormati, tidak membeda-bedakan, tidak merendahkan dan mengganggu, bersama dan kemudian bersatu. Nah, silakan Ananda semua mengisi tugas yang ada di modul. Di sana ada kemukakan sikap dan perilakumu yang telah menunjukkan sikap saling menghargai perbedaan ras dan suku bangsa. Silakan kerjakan dengan bahasa sendiri dan dituliskan pada modul pada buku tulis kalian minimal 3 kalimat ya. Oke, insya Allah Anda semua hebat-hebat. Nah, semoga dimudahkan selalu urusannya dan tugas-tugasnya dapat selesai. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menjadi anak yang hebat. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.